Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anang Elo, angler pemula. Ya, di sini saya berbagi sedikit tips dimana ketika kita ingin casting gabus, adapun peralatannya satu set pancing pastinya. Kebetulan saya di sini nampilin Shimano Cainan ya. Ini Shimano Cainan dengan rod 612 LB dari Strom Adventure X dengan PE YGK. Ini ukurannya agak besar lah memang. Ukuran PE nya 3 X8 ya. Ini leadernya fluorokarbon dari Kenzi 30 LB. Kayaknya ini setara dengan PE nya. Adapun di sini salah satunya kita harus memiliki lure. Adapun sedikit berbagi ilmu juga, lure untuk gabus rata-rata itu yang dipakai soprok. Nah ini soprok, ini namanya soprok. Ini yang ada blade di belakangnya ya. Adapun tips untuk memilih soprok itu paling enggak yang bukaannya besar dia. Jadi ketika disambar dia langsung buka. Nah, ini termasuk bukaannya besar. Nah, ini memang ukurannya kecil ya. Ukurannya kecil. Terus kalau kita memilih soprok, cari yang mata pancingnya itu yang tidak menganga ke atas agar tidak mudah sangkut di rumput-rumput. Nah, ini tidak sangkut ini karena dia sudah ke bawah. Ini ukuran kecil nih. Ini cuman sejari. Ini kalau untuk kocolan dia cepat tergoda dia. Ini soprok dengan blade di belakang. Terus ini ada soprok ukuran 3 cm agak besar. Ini juga bukaannya lumayan, tapi di sini dia pakai blade dan pemberatnya dia di sini. Beda sama ini pakai timah bakar di dalam soproknya. Kalau ini enggak, dia seperti ini produk dari Cina nya. Tapi di sini karetnya agak keras. Ini khusus babon saja. Jadi kalau untuk kocoran tidak direcommended untuk pakai yang ini ya. Nah, ini ada juga sama kayak tadi, cuman beda warna. Pada dasarnya untuk gabus, kalau untuk di pesawahan ataupun di sungai galian yang sering di casting ataupun dipancing, warna sangat pengaruh. Jadi usahakan memilih warna itu yang kontras, hijau, kuning, merah, bisa merah. Tapi yang lebih identik itu yang kuning sama yang hijau. Ini yang cepat, dan usahakan blade-nya ini jangan yang melengkung tapi yang rada datar seperti ini, karena dia lebih berisik. Kalau yang melengkung muternya itu nggak bagus, actionnya nggak bagus. Jadi ini lebih ini untuk soprok. Terus soprok ada juga yang jenisnya geol. Nah ini geol, ini kemarin saya beli sama Om Edi Gagah Banjarmasin ya. Bisa dibuka Facebooknya Om Edi Gagah. Ini dari produk Om Edi Gagah. Ini juga. Nah ini, kalau ini bukan geol, ini dia sama kayak soprok yang tadi pertama, dia pakai blade. Tapi kalau ini geol biasanya sangat ampuh di tempat-tempat yang agak-agak semak ataupun
ada sampah-sampah. Nah ini dia akan menggoda, dia akan geol. Ini dia, ini sengaja hooknya dibuka supaya jangan lengket karena jarang dipakai nih. Ini untuk anakan pun juga udah sangat menggoda ini. Terus ini softlock tapi dia ada 2 jenis. Ini saya dikasih sama teman. Ini dua blade-nya, jadi dia lebih berisik. Tapi memang ampuh ini. Ini kalau khusus untuk gabusnya anakan ini cocok ini, sangat cocok ini. Dia cepat marah dia ikan gabusnya. Oke, itu untuk umpan softlock. Jadi ini umpan top water tadi ya. Sekarang kita ke Jamprok. Ini salah satu produk dari Thailand, tapi mereknya saya lupa, udah lama beli, udah 1 tahun lebih. Ini agak berkarat ya mata pancingnya, tapi ini udah lumayan amis. Ini actionnya bagus. Nah ini Jamprok. Ini dari kayu, materialnya kayu nih, tapi actionnya mantap. Percikannya untuk main santai ini bagus nih. Jadi retrieve-nya nggak retrieve cepat, retrieve lambat ini. Jadi hentakan kepalanya tuh bagus nih. Nah, terus ini ada produk dari Bengkulu, ada Facebooknya, tinggal buka Pendi Selenge. Ini mereknya Selenge. Ini material kayu, ukurannya agak besar tapi ketimbang yang dari Thailand tadi. Tapi dia tipenya lesung pipit, di belakang sini ada lengkungan. Dan juga ini untuk retrieve lambat, jadi dia plak gitu, jalannya gitu. Dia sekali-sekali menyelam naik, retrieve lambat tapi bagus, action bagus, amis, mantap ini. Langsung aja dicari di Pendi Selenge. Banyak model yang lainnya, ada triangle juga, tapi saya lebih senang yang pakai yang ini. Saya udah berapa kali beli, selalu tipe yang ini. Ini untuk yang top water tapi Jamprok. Terus ada juga yang untuk main dalam ya. Ini untuk yang biasanya saya main di tengah hari kalau sudah cuaca panas, ikan ke bawah, spotnya juga bersih, tidak ada rumput-rumput. Nah ini saya pakai ini spinner bite. Nah ini dia kalau jalan ditarik, dia mainnya lambat, ditarik itu dia bulunya ini akan kuncup ke belakang. Tapi kalau kita lambatin, pelanin gitu, dia akan buka seperti ikan laga itu. Nah itu yang bikin dia tergoda. Paling enggak dia keluar dulu dari sarangnya ketika melihat ini dan akan mengejar. Ini ampuh ini untuk di perairan dalam sama bawahnya bersih lah. Ini bagus ini. Ini haruan biasa ataupun gabus jarang tidak tergoda dengan yang ini. Terus ada lagi namanya Cutterbait. Cutterbait ini tipenya sama kayak spinner, tapi dia tidak pakai blade dan jalannya dia apa ya, kayak bergetar gitu, krek. Nah ini juga untuk main di bawah nih, tapi dia tidak ada pakai blade. Kalau spinner ini tadi, ini ada pakai blade. Ini jadi blade-nya akan menggoda dia. Apabila kena cahaya itu akan berputar dan mengkilat-kilat gitu. Nah ini dia. Ini sering saya pakai biasanya kalau tengah hari, spotnya bersih, saya pakai ini untuk main bawah. Karena biasanya kalau tengah hari itu ikan lebih cenderung mainnya di bawah, jarang di atas. Ataupun ketika hujan, umpan di top water tidak terlihat karena titik hujan, kita mainnya ini untuk di bawah karena ini lebih terlihat ketimbang
soprok ataupun jamprok yang mainnya di atas ketika hujan turun. Ini. Terus ada lagi, ini andalan. Sekarang lagi jatuh cinta sama ini. Ini Sauplur dari Zman 3 in. Jadi sekitar 7,5 cm ataupun 8 cm. Nah, ini saya paling senang ini. Ketika ada gabus yang lagi bawa anakan, ketika dia dipakai top water tapi tidak bisa, tidak mau menghantam ataupun tidak mau makan, menyambar, kita pakai ini. Dan ini selalu berhasil selama saya menggunakan jenis Sauplur seperti ini. Ini saya dan usahakan warnanya warna yang cerah, putih, pink, hijau stabilo itu bisa. Nah, ini saya pakai hooknya pakai ini 3/0, terus ininya yang 3 in. Oke, usahakan mata pancingnya jangan terlalu pangkal di sini karena dia akan sering mocel. Usahakan ke ujung sini, ke ujung dekat ekornya. Ini saya ada 2 warna, ini satu, yang ini ikan gabus biasanya tidak tahan dengan godaan ini. Ini hooknya 3/0, ada 2 ini. Ini kemarin saya lupa mereknya, tapi yang pemberatnya hitam ini dari Hinomia. Kalau yang ini saya lupa mereknya apa kemarin, kalau nggak salah Blast ini mereknya. Terus ada lagi kalau untuk kocolan di jalan di air bersih, ini yang terakhir. Nah, ini kecil tapi kalau kocolan nggak tahan dia dengan godaan ini. Ataupun kalau tempat dalam kita main sentak-sentak aja nih, sedikit-sedikit, pelan, retet pelan, ini akan disambar ini. Oke. Ini kemarin saya beli yang ukuran 5 cm. Nih, murah kok, isi 5 cuma 5.000, 1.001. Ya nggak rugi lah. Oke. Jadi ini tips dan juga sedikit ilmu sekiranya bisa berbagi dengan para angler lainnya. Apabila ada kekurangan tolong dikoreksi. Saya juga di sini belajar. Dukung terus channel saya. Kita berbagi ilmu, mencari teman agar ya salam lestari lah untuk para angler. Salam lestari. Salam satu hobi, salam strike, salam joran melengkung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.